selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam saat teduh Mana Surgawi ini. Kita akan kembali datang menyembah Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan kebaikannya. Ini yang menjadi keyakinan setiap kami, bahwa Engkau senantiasa ada bersama kami dalam situasi kondisi apapun dalam hidup ini. Bahwa Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami membutuhkan perkenanan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami, karena itu yang memampukan kami untuk kami tetap berdiri teguh, setia sampai akhir dalam iman pengharapan kami. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu pagi hari ini, ya Tuhan, kiranya berkat kekuatan kasih karunia senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Kalau sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, biar kiranya kebenaran-Mu menjadi terang, menjadi suluh bagi langkah-langkah kami, ya Tuhan, sehingga kami mengerti kebenaran itu, kami percaya dan kami melakukannya, dan kami percaya berkat-Mu Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom saudara, puji nama Tuhan. Saat pagi hari yang indah ini, kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kita boleh bernafas, kita boleh beraktivitas hari ini, kita boleh sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saat pagi hari ini, izinkan saya memberikan renungan singkat kepada saudara untuk membekali kita melakukan aktivitas kita yang baru di pagi hari ini. Renungan kita di pagi hari ini saya memberikan judul adalah doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa itu luar biasa saudara. Doa itu dahsyat. Doa itu ajaib saudara. Mengapa saya katakan seperti itu saudara? Saat kita menghadapi badai dalam kehidupan ini, saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, mungkin kita mengalami kegelisahan dalam hidup ini, mungkin kita mengalami ketakutan dalam kehidupan ini, mungkin kita menghadapi kecemasan, kekhawatiran dalam kehidupan ini. Percayalah, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Tuhan senantiasa menuntun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita merasa tidak ada jalan keluar lagi dari masalahku. Pintu semua tertutup buatku. Pintu depan tertutup, pintu kanan tertutup, pintu kiri tertutup, pintu belakang tertutup. Tidak ada jalan keluar. Sudah buntu masalahku. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Mungkin kita sudah menyelesaikan masalah kita dengan seluruh keuangan kita. Mungkin kita sudah berusaha menyelesaikan masalah kita dengan seluruh pikiran kita. Mungkin kita sudah menyelesaikan masalah dengan seluruh kekuatan kita. Tapi masalahku tidak kunjung selesai. Aku sudah tidak tahu lagi bagaimana menyelesaikan masalahku. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Mungkin inilah saatnya kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena hanya dengan kita berdoa, maka kita akan memperoleh sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Nah, saudara, mungkin kita seringkali berkata, tapi bagaimana cara saya bisa berdoa? Saya ini orang yang tidak bisa berdoa. Aku ini bukan pendeta, aku ini bukan pengurus gereja. Bagaimana caranya aku bisa berdoa? Aku tidak bisa berdoa. Saya kasih tahu saudara, berdoa itu bukanlah bagaimana cara kita itu membuat sederetan puisi yang indah buat Tuhan. Berdoa itu seperti kita berbincang-bincang kepada Tuhan, seperti kita ngobrol dengan Tuhan. Berbicaralah, jadi tidak perlu harus menghafal doa itu dengan sedemikian rupa serapi mungkin untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena berdoa itu sebenarnya simple banget. Karena apa? Cukup kita seperti kita berbicara kepada suami kita, seperti kita lagi bicara kepada istri kita, seperti kita bicara kepada orang tua kita. Seperti itu kita berdoa kepada Tuhan. Kita menceritakan apa yang menjadi kesusahan kita. Kita cerita kepada Tuhan apa yang menjadi kesedihan kita. Kita cerita pada Tuhan apa yang membuat hati kita tidak tenang. Cerita semua kepada Tuhan. Itu adalah bentuk doa. Jadi doa itu bukan seperti kita menulis serangkaian puisi yang indah, kita menghafal dan kita berdoa dengan menghafal puisi yang kita baca. Bukan seperti itu, sehingga kita mengalami kesulitan dalam kita berdoa. Seringkali kita berkata, aku tidak bisa doa, aku tidak tahu caranya berdoa. Sebenarnya gampang banget orang itu berdoa. Orang berdoa itu tidak membutuhkan titel yang tinggi, tidak butuh sekolah yang tinggi untuk bisa berdoa. Tapi berdoa itu semua orang bisa, karena hanya cukup seperti kita berbincang-bincang dengan Tuhan. Seperti orang sedang curhat kepada Tuhan, seperti curhat kepada orang tua kita. Jadi berdoa itu sebenarnya simple banget, dan saya percaya semua orang bisa untuk berdoa. Amin saudara, amin. Nah, kita baca di dalam Amsal 15 ayat 29 saudara. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Tetapi apa saudara dikatakan dalam firman Tuhan? Tetapi doa orang benar didengar oleh Tuhan. Apa saudara? Tetapi doa orang benar didengar oleh Tuhan. Apa arti ayat ini saudara? Tetapi doa orang benar didengar oleh Tuhan. Nah, doa orang benar didengar oleh Tuhan. Doa orang benar didengar oleh Tuhan. Berarti kita harus menjadi orang benar saudara. Nah, dari ayat ini Tuhan mau kita menjadi orang benar saudara. Orang benar itu apa sih saudara? Orang benar itu
Yang pertama, orang benar itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya dan saya yakin saudara yang menonton video ini semuanya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Yang kedua, apa sih doa orang benar itu? Orang benar itu adalah orang yang setelah menerima Yesus sebagai Tuhannya, dia menjalani kehidupannya sehari-hari dengan berjalan seturut dengan firman-Nya. Nah, itu saudara. Jadi doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan mau kita menjadi orang benar, orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, berarti Bu Lina, berarti hanya orang benar dong yang boleh berdoa. Bagaimana dengan orang berdosa, Bu Lina? Nah, kita baca selanjutnya ya. Di dalam Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Apa maksudnya? Berarti yang menjadi penghalang dari doa kita kepada Tuhan itu adalah dosa-dosa kita. Nah, bagaimana dong kalau orang berdosa yang berdoa? Kita semua ini bukanlah orang yang sempurna, tapi kita semua ini adalah orang yang berdosa. Nah, berarti kan sia-sia dong kita berdoa pada Tuhan. Nah, kalau kita sadar bahwa kita ini orang yang berdosa, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita harus sadar, Tuhan, aku ini orang berdosa. Ampunilah segala dosa-dosaku, baik dari perkataanku, baik dari perbuatanku, baik dari pikiran-pikiranku. Ampuni aku Tuhan. Berdoa itu mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Dan setelah kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, kita harus bertobat dari jalan kita yang salah. Dan kita harus berjalan seturut dengan firman Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Maka kita akan berubah dari menjadi orang bersalah menjadi orang benar, saudara. Maka dari itu kita harus berjalan sesuai dengan firman-Nya. Tidak bisa ditawar-tawar. Kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah melakukan perbuatan yang di luar firman-Nya. Tuhan Yesus itu selalu berjalan sesuai dengan firman-Nya, saudara. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai orang benar, kita harus berjalan seturut dengan firman Tuhan, saudara. Nah, jadi yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan itu adalah segala pelanggaran-pelanggaran kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Maka dari itu kita perlu minta ampun dulu kepada Tuhan, menyadari betul apa yang sudah kita lakukan. Mungkin kita sudah hidup dalam dosa, mungkin masa lalu kita penuh dengan dosa, dan kita sadar apa yang sudah aku lakukan, aku sudah melukai hati Tuhan. Saat itu juga saudara harus memohon ampun dan minta maaf kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu mengampuni jika kita sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saya percaya jika kita mau mengakui segala dosa-dosa kita, kita mau hidup benar di dalam firman Tuhan, maka percayalah doa-doa kita itu didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tuli, Tuhan yang tidak mendengar setiap seruan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang mendengar setiap seruan-seruan kita, setiap air mata kita. Saat kita berdoa, kita menangis kepada Tuhan untuk setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan tahu, Tuhan mengenal siapa kita ini. Tuhan tahu isi hati kita. Mungkin kita tidak bisa mengucapkan hanya lewat kata-kata, tapi kita hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti apa yang kamu rasakan. Tuhan mengerti apa yang kamu alami. Karena Tuhan turut merasakannya. Dia Bapa yang baik. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Nah, saudara, saya mengajak saudara untuk saudara sangat suka untuk berdoa. Milikilah sikap yang suka berdoa. Baik di rumah, saudara suka berdoa, maupun di luar rumah saudara suka memuji Tuhan. Memilikilah hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena dengan semakin kita banyak berdoa, kita banyak melakukan hubungan intim dengan Tuhan, senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan, hubungan kita akan semakin karib dengan Tuhan. Semakin kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita, saudara. Nah,
Kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai 17. Yuk kita buka di dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai 17. Semua sudah mendapatkannya ya? Yakobus 5 ayat 16 sampai 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, sekali lagi dikatakan doa orang yang benar, bila dengan apa saudara? Bila dengan apa? Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, selain kita menjadi orang benar, apalagi yang harus kita lakukan supaya doa kita didengar? Yang kedua, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, saudara. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mampu menyelesaikan masalah kita. Mungkin kita berpikir, masa mungkin sih Tuhan tuh bisa menyelesaikan masalahku? Masalahku ini sudah terlalu rumit, sudah terlalu sulit untuk diselesaikan. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Siapapun orangnya tidak akan bisa menyelesaikan masalahku. Tuhan pun tidak bisa menyelesaikan masalahku. Jika kita berpikir seperti itu berarti kita mengecilkan Tuhan, sehingga Tuhan kita menjadi kecil karena iman kita kecil, saudara. Tapi jika kita berpikir bahwa Tuhanku sanggup, Tuhanku mampu untuk menyelesaikan masalahku, apa yang tidak mungkin itu mungkin bagi Tuhan. Jika kita percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan, jika iman kita besar, maka Tuhan yang kita miliki itu besar, saudara. Jadi jangan kita mengkotakkan Tuhan dengan pikiran kita yang sangat dangkal, tapi percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berdaulat atas hidupmu. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, itu membuat kita menjadi lebih dewasa. Tapi bersama Tuhan akan aku lalui semua itu, karena aku percaya aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang luar biasa, aku punya Tuhan yang mampu menyelesaikan semua masalahku. Nah, kita harus yakin dan percaya. Itu yang kedua, saudara. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita mampu, sangat mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Ya, Yakobus, apa manfaat-manfaat dari doa? Apa sih manfaat-manfaat dari kita berdoa? Yang pertama, doa itu bisa memberikan kita kekuatan. Saat badai datang menghampiri kehidupan kita, saat kita mulai lemah, saat kita mulai tidak berdaya, saat kita mulai mengalami putus asa dalam kehidupan kita, saat kita berdoa, saat kita menghampiri tatanya yang kudus, saat itulah kekuatan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kekuatan itu mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kita mampu menghadapi setiap masalah yang kita hadapi, setiap cobaan-cobaan, setiap godaan-godaan yang iblis berikan kepada kita. Kita mampu melewatinya, sebab kita memperoleh kekuatan itu bersama Tuhan. Nah, ayo saudara, milikilah sifat suka berdoa itu, supaya kekuatan itu, kekuatan yang dari Allah itu turun kepada kita, saudara. Kita baca di dalam Matius 26 ayat 41. Yuk kita buka di dalam Matius 26 ayat 41. Dikatakan di sana, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh pada pencobaan. Roh di dalam kita ini memang penurut, tetapi daging kita lemah. Saudara, daging kita lemah. Seringkali kita merasa aku sudah ingin berdoa, aku sudah ingin baca firman, aku sudah ingin melakukan firman Tuhan, tapi apa daya, aku akhirnya berbuat dosa lagi. Daging kita lemah, saudara. Maka dari itu, perbanyaklah doa, sering-seringlah kita memuji Tuhan, perbanyaklah dekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kekuatan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Daging kita memang lemah, maka dari itu kita butuh kekuatan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian tanpa Tuhan. Kita butuh power dari Tuhan, kita butuh kekuatan itu dari Tuhan. Maka dari itu kita harus banyak-banyak berdoa. Kadang-kadang mungkin kita capek
sudah beraktivitas satu hari dari pagi hingga malam hari, sudah bekerja, sudah habis-habisan rasanya tenaga kita untuk kita mencari uang. Mungkin kita sudah letih, malam Tuhan ingatkan kita berdoa, besok pagi saja, pagi sibuk, nanti aja siang, siang nanti aja sore, sore nanti malam, malam sudah capek, sudah terkapar di atas ranjang, kita ingat berdoa, hari ini kamu belum berdoa, besok lagi, sehingga kita tidak punya waktu untuk kita berdoa, sehingga saat badai datang menerpa kepada kita, kita menjadi orang yang mudah putus asa, kita menjadi orang yang mudah takut, kita menjadi orang yang seperti tidak punya pengharapan, karena kita tidak punya kekuatan itu. Maka dari itu kita harus suka berdoa supaya kekuatan itu mengalir dalam kehidupan kita. Saat badai datang menerpa kehidupan kita, kita boleh kuat berdiri sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Maka dari itu saya senantiasa mengajak saudara pada renungan pagi hari ini, saya mengajak saudara, ayo saudara, kita harus rubah pola hidup kita. Kita mau belajar untuk menyediakan waktu kita yang terbaik untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bukan waktu sisa-sisa saat kita sudah letih, saat kita capek, kita sudah tidak niat sudah berdoa, kita baru berdoa. Tapi carilah waktu yang baik buat Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Sediakan waktu yang terbaik yang kita miliki untuk kita berdoa kepada Tuhan. Apalagi manfaat dari kita berdoa? Berdoa bisa membuat kita belajar untuk kita rendah hati, menyadari betul bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam kita menjalani kehidupan ini. Mungkin kita pintar cari uang, mungkin kita pintar dalam akademi kita, mungkin kita pintar dalam otak kita, mungkin kita pintar dalam menggunakan tenaga kita. Tapi sadari betul bahwa manusia itu rapuh, saudara. Manusia itu lemah, dan manusia itu membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, maka dengan kita berdoa, itu membuktikan bahwa saudara rendah hati, saudara butuh Tuhan, saudara menyadari bahwa saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan dengan saudara berdoa. Itu saudara. Apalagi manfaat dari kita berdoa? Yang ketiga, berdoa bisa memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Saat orang lain di sekitar kita boleh stres, orang lain di sekitar kita boleh depresi, tapi ketenangan mengalir dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Allah mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain boleh stres, orang lain boleh depresi, orang lain boleh tertekan, tapi aku tidak tertekan. Karena aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang luar biasa. Nah, itulah orang yang suka berdoa, orang yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Apa? Dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa dalam hidupnya, saudara. Yang tidak bisa dibayar dengan uang, yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Kebahagiaan yang murni keluar dari dalam hatinya, yaitu kebahagiaan hanya bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Doa itu luar biasa. Di akhir renungan saya di pagi hari ini, saya ingin membaca satu ayat lagi buat saudara. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, miliki hati yang mengasihi Dia. Jadilah saudara orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang selalu melakukan firman-firman Tuhan. Yang kedua, yakin dan percayalah bahwa Tuhan terlalu mampu, terlalu sanggup untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kepadamu Bapa, dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Sungguh Kau Allah kami yang luar biasa, sungguh Kau Allah kami yang sangat baik, sungguh Kau Allah kami yang teramat baik. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau Allah yang tidak pernah melupakan kami. Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, cinta-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan Tuhan, kasih sayang-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Mungkin mata kami tidak bisa melihat Engkau, tapi kami percaya bahwa Kau ada di dalam hati kami, memberikan kepada kami kekuatan di saat badai datang menghampiri kami. Kami boleh kuat sebab kami punya Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan,
Jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Jangan jauhkan roh-Mu dari hidupku Bapa, karena aku butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang sudah Kau percayakan buat kami, untuk kami menjalani kehidupan kami. Biarlah kami boleh pakai hari ini Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi menyenangkan hati-Mu, lebih dari hari kemarin. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang boleh memperoleh menjadi orang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percayakan seluruh doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus menyertai saudara. Dadah, sampai jumpa lagi di Mana Surgawi berikutnya.